Selamat datang di channel kreator cerita film. Hari ini kita akan membahas episode pertama dari serial yang ditunggu-tunggu, House of the Dragon. Sebagai prequel dari Game of Thrones, serial ini membawa kita kembali ke dunia Westeros yang penuh dengan intrik, kekuasaan, dan tentunya naga. Dalam episode pertama ini, kita akan diperkenalkan pada keluarga Targaryen yang sedang berada di puncak kekuasaannya. Namun di balik tahta yang megah dan naga yang kuat, ancaman perang saudara mulai terlihat. Bagaimana nasib Westeros di bawah dinasti Targaryen? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan pembahasan episode-episode berikutnya. Dan sebelum kita membahas alur ceritanya, saya ingin mengingatkan bahwa video ini berisi full spoiler. Jadi sebaiknya kalian menonton filmnya terlebih dahulu atau menjadikan video ini sebagai referensi. Namun, jika kalian sudah menonton filmnya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan alur ceritanya. Episode pertama dari serial House of the Dragon dibuka dengan memperlihatkan semua Lord dari Westeros berkumpul di Harrenhal untuk memilih siapa penerus berikutnya yang akan menduduki Iron Throne serta memimpin Seven Kingdoms. Pada saat itu adalah masa kejayaan klan Targaryen yang dipimpin oleh Raja Jaehaerys I Targaryen. Jaehaerys telah memerintah selama 60 tahun dan memiliki 10 naga dewasa yang siap membumi hanguskan siapapun yang menentang klan Targaryen. Namun, Jaehaerys tidak memiliki penerus langsung karena kedua putranya telah meninggal. Maka dari itu penerus tahta harus diturunkan kepada cucu-cucunya. Ada dua kandidat utama, yaitu Putri Rhaenys Targaryen dan Pangeran Viserys Targaryen. Meski sebenarnya ada 14 orang yang memiliki klaim atas tahta, hanya kedua kandidat ini yang dipertimbangkan oleh Dewan Suksesi. Semua Lord berkumpul di Harrenhal untuk membuat keputusan. Pada akhirnya yang terpilih sebagai penerus tahta adalah Pangeran Viserys Targaryen karena mayoritas Lord menentang seorang wanita, yaitu Rhaenys, untuk duduk di Iron Throne dan memimpin. Kemudian narator mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa menghancurkan House Targaryen adalah Targaryen itu sendiri. Ini menjeratkan bahwa kekuatan besar yang dimiliki keluarga ini pada akhirnya dapat menghancurkan mereka sendiri melalui perang saudara. Narasi kemudian melompat memperlihatkan bahwa 9 tahun telah berlalu sejak Raja Viserys Targaryen memulai pemerintahannya. Cerita ini berlatar pada tahun 172 tahun sebelum kelahiran Daenerys Targaryen, putri Raja Aerys Targaryen, yang dikenal sebagai Mad King, serta sebelum peristiwa Game of Thrones. Dengan demikian, House of the Dragon merupakan prequel dari Game of Thrones. Kemudian adegan memperlihatkan Rhaenyra Targaryen muda sedang mengendarai naganya yang bernama Shrax. Shrax memiliki warna emas kekuningan dan dalam adegan tersebut memperlihatkan Rhaenyra terbang di atas King's Landing. Dragon Pit, bangunan berbentuk kubah, juga ditampilkan sebagai tempat di mana naga-naga milik keluarga Targaryen beristirahat seperti kandang mereka. Pada saat itu, Shrax masih sangat muda dan ukurannya relatif kecil dibandingkan naga dewasa. Adegan berikutnya memperlihatkan para penjaga naga yang ditugaskan untuk merawat dan membimbing para naga masuk ke Dragon Pit. Dua penjaga terlihat menggunakan tongkat dan dipersenjatai dengan pisau Dragon Glass. Dragon Glass adalah material yang sangat kuat yang tidak hanya bisa membunuh Night King, tetapi juga mampu menembus kulit naga yang sangat keras dan tebal. Penjaga naga menggunakan bahasa High Valyrian, bahasa kuno Valyria, untuk memerintah naga, dan naga-naga tersebut memahami bahasa ini serta mengikuti perintah yang diberikan. Kemudian adegan memperlihatkan Rhaenyra muda bersama Sir Harold Westerling, seorang Lord Commander dari Kingsguard yang setia kepada Raja Viserys Targaryen. Sir Harold juga bertugas melindungi Rhaenyra dan ia dikenal sebagai seorang ksatria yang sangat terampil. Selanjutnya muncul karakter Alicent Hightower saat muda. Alicent adalah sahabat dekat Rhaenyra dan keduanya memiliki hubungan yang sangat akrab. Namun di kemudian hari mereka akan terlibat konflik mengenai siapa yang berhak duduk di Iron Throne. Shrax akhirnya digiring ke Dragon Pit oleh dua penjaga, sementara Alicent menjemput Rhaenyra untuk kembali ke istana. Di sepanjang perjalanan mereka melewati pasar di mana terlihat patung naga. Pada masa itu keluarga Targaryen sangat dihormati dan masyarakat King's Landing tidak terkejut melihat naga terbang di atas langit karena naga masih berjumlah banyak. Ini berbeda dengan zaman Daenerys Targaryen, di mana naga hampir punah dan sangat jarang ada orang yang melihat mereka. Adegan kemudian beralih ke Red Keep di mana Alicent dan Rhaenyra melintas.
Pemandangan istana ini mengingatkan pada adegan di Game of Thrones musim terakhir, ketika Cersei Lannister memerintahkan pekerjanya untuk menggambar peta Westeros di lantai dengan ambisi menguasai seluruh kerajaan. Kemudian, Rhaenyra bertemu dengan ibunya Aemma Arryn yang sedang mengandung dan hampir melahirkan. Rhaenyra membantu ibunya mempersiapkan persalinan. Adegan berikutnya memperlihatkan Raja Viserys Targaryen yang sedang mengadakan rapat bersama Dewan Kecil atau Small Council. Di sana hadir Hand of the King Otto Hightower serta Corlys Velaryon yang merupakan Lord of the Tides dan memimpin armada laut kerajaan. Juga hadir Lord Lyman Bisbury dari House Bisbury yang menjabat sebagai Master of Coin, Grand Master Melos, serta Lord Lionel Strong dari House Strong yang menjabat sebagai Master of Loss dan merupakan penguasa baru Harrenhal. Dalam rapat tersebut, Viserys mengundang Rhaenyra untuk ikut serta menuangkan minuman dan memperhatikan diskusi Dewan Kecil agar ia dapat belajar tentang tata pemerintahan dan cara memimpin. Mereka membahas tentang pemberontakan yang menamai diri mereka sebagai Triarchy yang disampaikan oleh Corlys Velaryon. Selain itu, mereka juga mengkhawatirkan Pangeran Daemon Targaryen, adik dari Raja Viserys, yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Daemon adalah Commander of the City Watch, namun ia memiliki prinsip berbeda dari anggota dewan lainnya. Diperlihatkan bahwa Daemon telah menghabiskan banyak koin emas untuk melatih ulang dan mempersenjatai ulang pasukan kota City Watch yang dipimpinnya. Lord Lyman Bisbury sebagai Master of Coin mengkhawatirkan dana yang telah diinvestasikan kepada Daemon untuk keperluan pasukan tersebut. Otto Hightower sebagai Hand of the King menghentikan laporan dari Corlys Velaryon tentang ancaman pemberontak dari Triarchy yang bisa menghancurkan pelabuhan kota dan membawa kekacauan. Otto lebih memilih untuk membahas topik pewaris tahta yang tidak bisa ditunda lagi, terutama saat istri Raja Viserys Aemma Arryn sedang mengandung. Otto yakin bahwa anak yang dikandung Aemma adalah seorang bayi laki-laki. Dan hal ini membuat Rhaenyra merasa sedih karena ia merasa tidak dianggap sebagai pewaris tahta hanya karena ia seorang perempuan. Rhaenyra kemudian bertemu dengan pamannya, Pangeran Daemon Targaryen, yang diam-diam menyelinap masuk dan duduk di atas Iron Throne. Mereka berbincang menggunakan bahasa Valyrian. Dalam pertemuan itu, Daemon memberikan hadiah berupa kalung yang terbuat dari baja Valyrian, seperti senjata Dark Sister miliknya sebagai simbol ikatan keluarga. Setelah itu, adegan berpindah memperlihatkan Rhaenyra dan Alicent Hightower yang sedang bersantai di bawah pohon weirwood yang memiliki daun merah. Pohon ini adalah pohon suci yang juga terlihat di wilayah House Stark, yang merupakan salah satu pohon tertua sejak zaman Children of the Forest. Di bawah pohon tersebut, Children of the Forest menciptakan White Walkers dengan menggunakan Dragon Glass. Kemudian, terlihat Raja Viserys yang tampak menderita penyakit misterius di punggungnya. Para master kesulitan mengobati penyakit tersebut. Viserys mengunjungi istrinya, Aemma Arryn, dan berkata bahwa ia sangat yakin anak yang dikandung Aemma adalah laki-laki. Ia bermimpi bahwa anak laki-laki mereka akan duduk di Iron Throne dengan mahkota Aegon. Namun, dengan penuh kesedihan, Aemma berkata kepada Viserys bahwa ini akan menjadi kehamilan terakhirnya karena ia tidak sanggup lagi melihat anak-anaknya mati sebelum lahir. Seperti yang telah terjadi pada 5 kehamilannya sebelumnya sebelum Rhaenyra lahir. Kemudian adegan berpindah memperlihatkan Pangeran Daemon beraksi sebagai Komandan City Watch. Tugasnya adalah menjaga ketertiban di kota dengan metode yang sangat brutal dan kejam. Pasukannya membasmi para pencuri dan pembunuh tanpa ampun yang menyebabkan kekacauan di King's Landing. Karena tindakannya yang keras, Daemon dipanggil untuk menghadap Raja dan Dewan Kecil. Daemon membela dirinya dengan mengatakan bahwa tindakannya bertujuan untuk mengamankan King's Landing menjelang turnamen besar yang akan digelar untuk merayakan calon pewaris tahta. Raja Viserys mendukung tindakannya dan Corlys Velaryon juga setuju dengan cara Daemon. Otto Hightower kemudian menyinggung tentang istri Daemon, Lady Rhea Royce dari House Royce, yang tidak pernah dikunjungi oleh Daemon karena ia tidak menyukai istrinya. Daemon dengan kesal membalas Otto dengan menyinggung kematian istri Otto. Merasa terhina dengan percakapan tersebut, Daemon kemudian pergi mengunjungi Mysaria, seorang wanita penghibur yang bekerja di rumah bordil. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, yaitu turnamen yang diadakan untuk merayakan kelahiran calon pewaris tahta. Meskipun Raja Viserys belum memiliki pewaris resmi, turnamen ini diadakan sebagai simbol penghormatan bagi penerus kerajaan. Rhaenyra seperti biasa datang terlambat ketika ayahnya memberikan pidato pembukaan. Semua lord dari Westeros, termasuk para tamu undangan, hadir dalam turnamen ini. Turnamen tersebut diadakan dalam format jousting.
di mana para peserta bertarung menggunakan tombak panjang sambil menunggang kuda. Sebuah gaya pertarungan tradisional di Westeros yang mengingatkan pada turnamen ksatria di zaman Eropa kuno. Turnamen ini menjadi ajang bagi para ksatria untuk menunjukkan keberanian dan keahlian mereka dalam pertempuran. Pertarungan pertama dalam turnamen adalah antara House Cole dan House Starling. Pertarungan berikutnya mempertemukan House Baratheon dengan House Cole, di mana House Cole kembali memenangkan pertarungan tersebut. Pemenangnya adalah Sir Criston Cole dari House Cole. Kemudian pertandingan yang paling ditunggu-tunggu pun tiba, yaitu antara Pangeran Daemon Targaryen dari House Targaryen yang menggunakan pedangnya Dark Sister. Daemon diperbolehkan memilih ksatria dari salah satu house yang berpartisipasi sebagai lawannya. Ada 13 house yang ikut serta dalam turnamen ini, yaitu Tarly, Tully, Lannister, Cole, Hightower, Bolton, Mallister, Tyrell, Stark, Baratheon, Corbray, Harding, dan Leford. Pangeran Daemon memilih House Hightower, tepatnya putra sulung Otto Hightower, untuk ditantang. Dalam pertarungan tersebut, Daemon menang telak dan meminta bunga dari Alicent Hightower sebagai tanda penghormatan. Para penonton bersorak-sorai, termasuk Raja Viserys Targaryen. Dalam adegan tersebut terlihat Raja Viserys membawa pisau baja Valyrian, yang merupakan pisau yang sama yang digunakan oleh Arya Stark untuk membunuh Night King di Game of Thrones. Saat turnamen berlangsung, Viserys diberi kabar bahwa persalinan istrinya, Aemma Arryn, mengalami komplikasi. Grandmaster Melos menyampaikan bahwa posisi bayi sungsang sehingga sulit dilahirkan secara normal. Melos memberi Viserys pilihan sulit menyelamatkan salah satu nyawa atau kehilangan keduanya. Viserys akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan bayinya, yang berarti membiarkan Aemma meninggal. Sementara itu di turnamen pertarungan final mempertemukan Sir Criston Cole dari House Cole dengan Pangeran Daemon Targaryen. Di tengah pertempuran, film menampilkan adegan persalinan di mana perut Aemma Arryn dibedah secara paksa untuk mengeluarkan bayinya tanpa anestesi. Adegan ini sangat brutal dan Aemma Arryn akhirnya meninggal dalam kesakitan. Di arena, Pangeran Daemon kalah dari Sir Criston Cole dalam pertarungan tombak. Mereka kemudian bertarung lagi menggunakan pedang, di mana Daemon menggunakan Dark Sister, pedang legendaris yang dulunya dimiliki oleh visenya Targaryen, saudara Aegon the Conqueror. Meskipun pertarungan itu berlangsung sengit, pada akhirnya Daemon menyerah dan mereka berdamai. Setelah itu adegan berpindah ke peristiwa kematian Aemma Arryn yang tragis. Meskipun bayi laki-laki mereka berhasil dikeluarkan, bayi tersebut meninggal tidak lama kemudian. Raja Viserys yang awalnya sangat bahagia karena memiliki seorang putra, harus menanggung kesedihan mendalam karena kehilangan istri dan bayinya. Aemma dan bayi laki-lakinya kemudian dikremasi dengan upacara yang dihadiri oleh semua lord, termasuk anggota Small Council, Rhaenyra Targaryen, dan Pangeran Daemon. Rhaenyra yang sangat sedih melihat kematian ibunya merasa tidak tega untuk memerintahkan naganya, Syrax, untuk membakar tubuh ibunya dan adiknya. Namun akhirnya ia memberi perintah kepada Syrax untuk melakukan kremasi. Setelah itu, Small Council membahas tentang suksesi tahta. Para anggota Dewan Kecil menolak gagasan bahwa Pangeran Daemon, adik Viserys, yang akan menjadi pewaris tahta. Otto Hightower menyarankan agar pewaris berikutnya adalah Rhaenyra Targaryen, putri tunggal Viserys, meskipun ia seorang perempuan. Namun beberapa anggota Small Council menentang usulan tersebut dan Raja Viserys tampak enggan mempercayai bahwa Daemon berniat merebut tahtanya. Viserys masih sangat mempercayai adiknya. Tanpa disadari oleh para anggota dewan, Pangeran Daemon mendengarkan pembicaraan mereka dari balik dinding. Setelah pertemuan, Otto Hightower memanggil putrinya Alicent dan menyuruhnya menemui Raja Viserys untuk menghibur hatinya yang tengah dirundung kesedihan. Kemudian terlihat Raja Viserys di kamarnya sedang membuat miniatur kota, yaitu kota Old Valyria, tempat nenek moyang keluarga Targaryen berasal. Di sana Raja Viserys masih memegang cincin milik Aemma Arryn, istrinya yang telah meninggal. Viserys tampak sangat menyesal atas kematian Aemma. Tak lama kemudian, Alicent Hightower datang ke kamarnya untuk menghibur Viserys. Sementara itu, Pangeran Daemon terlihat berada di sebuah rumah bordil, berpesta dengan dana kerajaan. Perilakunya ini dilaporkan oleh Otto Hightower kepada Raja Viserys. Otto mengklaim bahwa Daemon merayakan kematian anak Viserys dan menurut laporan, Daemon menyebut bayi laki-laki Viserys sebagai pewaris tahta sehari. Pernyataan ini membuat Raja Viserys sangat marah dan ia segera memanggil Daemon ke Hall of the Throne. Di sana, Viserys duduk di atas Iron Throne sambil membawa pedang legendaris Blackfyre.
Dengan nada serius, Viserys bertanya kepada Daemon apakah benar ia menyebut bayi yang meninggal itu sebagai pewaris tahta sehari. Daemon terlihat kebingungan seolah-olah ia tidak pernah mengatakan hal tersebut. Ini menimbulkan kecurigaan bahwa isu tersebut mungkin hanya fitnah atau manipulasi dari Otto Hightower. Terjadi perdebatan sengit antara Daemon dan Viserys. Mereka berdua tampak tidak bisa saling memahami. Daemon berusaha menjelaskan bahwa Viserys adalah pemimpin yang lemah dan ia sebagai adik hanya berusaha melindunginya. Daemon juga menyatakan ketidakpercayaannya terhadap para anggota Small Council yang menurutnya hanya sekelompok penjilat yang merusak dan memanipulasi Viserys. Tersinggung oleh perkataan Daemon, Viserys menyatakan bahwa ia sudah memutuskan siapa yang akan menjadi pewaris tahta berikutnya. Viserys memerintahkan Daemon untuk kembali ke The Vale, tempat istrinya, Rhea Royce, tinggal. Viserys menegaskan bahwa jika Daemon tidak mematuhi perintah ini, ia akan dihukum. Daemon yang tidak menyukai istrinya dan tidak pernah mengunjungi The Vale, akhirnya memilih untuk pergi. Setelah itu, Viserys memanggil putrinya Rhaenyra Targaryen untuk bertemu dengannya di depan tengkorak Balerion the Black Dread, naga legendaris milik Aegon the Conqueror. Balerion yang juga pernah ditunggangi oleh Viserys adalah naga terbesar dalam sejarah Targaryen dan merupakan satu-satunya naga yang pernah menyaksikan Old Valyria sebelum kehancurannya. Dalam percakapan itu, Viserys bertanya kepada Rhaenyra apa yang ia lihat ketika melihat naga. Rhaenyra menjawab, "Aku melihat kita." Viserys lalu berkata bahwa orang-orang sering mengatakan bahwa keluarga Targaryen lebih dekat kepada para dewa dibanding manusia biasa, tetapi kenyataannya itu hanya karena mereka memiliki naga. Tanpa naga, mereka sama seperti orang-orang lainnya. Viserys kemudian menyebut Rhaenyra sebagai pewaris tahta, meminta maaf karena selama ini selalu mengabaikan dan berharap memiliki anak laki-laki sebagai penerus. Padahal menurutnya Rhaenyra juga layak untuk menjadi pewaris tahta. Dia juga mengingatkan bahwa duduk di Iron Throne adalah posisi paling berbahaya di seluruh kerajaan dan tanggung jawab tersebut bukanlah hal yang mudah. Pada saat itu, Viserys mengungkapkan fakta penting tentang tujuan utama Aegon the Conqueror menaklukkan Westeros. Bukan sekadar ambisi pribadi, tetapi Aegon sebenarnya memiliki misi lebih besar. Sejarah mencatat bahwa Aegon menyeberangi Blackwater dari Dragonstone dan menaklukkan Seven Kingdoms bukan hanya karena ambisi, tetapi ada alasan mendalam mengapa House Targaryen harus memimpin Westeros. Raja Viserys kemudian melanjutkan penjelasannya kepada Rhaenyra bahwa Aegon the Conqueror pernah mendapatkan sebuah mimpi tentang makhluk yang akan mengakhiri dunia manusia. Sama seperti Daenerys Targaryen yang meramalkan kehancuran Valyria, sehingga keluarga Targaryen bisa melarikan diri dari Old Valyria sebelum terjadi kiamat, Aegon juga memiliki mimpi yang meramalkan akhir dunia. Aegon bermimpi tentang akhir dunia yang akan dimulai di musim dingin yang sangat mengerikan, yang datang dari utara yang jauh. Mimpi Aegon ini meramalkan kedatangan White Walkers dan Night King yang kemudian menjadi bagian dari peristiwa Game of Thrones. Meski tidak secara langsung oleh keluarga Targaryen, Night King akhirnya berhasil dikalahkan oleh Arya Stark dengan bantuan Daenerys Targaryen dan naganya. Viserys melanjutkan, Aegon melihat kegelapan mutlak yang datang bersama angin malam. Dan apapun makhluk yang datang dari utara itu akan menghancurkan seluruh dunia dan semua makhluk hidup ketika musim dingin besar tiba. Semua Westeros harus bersatu untuk melawan ancaman tersebut dan seorang Targaryen harus duduk di Iron Throne ketika saat itu tiba. Aegon menyebut mimpinya ini sebagai A Song of Ice and Fire. Ini adalah fakta menarik, karena pada akhir Game of Thrones, semua peristiwa yang terjadi, termasuk pertempuran melawan Night King, dicatat dan dibukukan oleh Samuel Tarly dengan judul A Song of Ice and Fire. Setelah percakapan itu, Rhaenyra resmi dinobatkan sebagai pewaris tahta oleh Raja Viserys Targaryen. Viserys kemudian memanggil semua Lord untuk bersumpah setia kepada putri Rhaenyra Targaryen sebagai pewaris tahta kerajaan. Setelah upacara tersebut, Pangeran Daemon memutuskan untuk meninggalkan King's Landing bersama kekasihnya, Mysaria, dan menunggangi naganya yang berwarna merah, Caraxes. Dengan demikian, episode pertama House of the Dragon pun berakhir. Jadi itu tadi alur cerita dari episode pertama House of the Dragon. Episode yang penuh dengan konflik, drama politik, dan ancaman perpecahan di keluarga Targaryen. Apa yang kalian pikirkan tentang perebutan kekuasaan ini? Siapakah menurut kalian yang paling pantas duduk di Iron Throne? Jangan lupa untuk share pendapat kalian di kolom komentar. Dan pastinya kita masih akan membahas lebih dalam perkembangan cerita dari serial ini di episode-episode berikutnya.
Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.